Ini Pak parah Prabowo. Ya. Saya perhatiin akhir-akhir ini banyak banget loh Pak yang pasang muka sedih gitu. Jangan ada muka-muka sedih. Bukan saya Pak. Kalau saya mah selalu ceria Pak. Walau bagaimana keadaan saya selalu ceria. Coba Bapak lihat yang lain. Saya lihat dulu ada muka sedih nggak? ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Oke teman-teman, gimana ini kabarnya Bapak Hasto Kristianto setelah pra-peradilannya ditolak oleh pengadilan negeri, dan untuk kedepannya ini gimana nasib Bapak Hasto dan PDI Perjuangan. Dan untuk kasus yang kemarin yaitu tentang pra-peradilan Bapak Hasto ditolak oleh pengadilan negeri, dan telah dilakukan pembelaan yaitu dari 3 pengacaranya dari sekian 1000 pengacara. Ini sepertinya Bapak Hasto ini kena PHP dari pengacaranya ini. Dan nantinya ini mau sepertinya mau mengadakan yaitu pra peradilan yang kedua. Nah ini kena PHP lagi apa enggak ini? Ya, namanya usaha ya mudah-mudahan berhasil ya. Dan untuk kedepannya PDIP, nah ini sebenarnya banyak PR-nya yaitu ya PR-nya itu salah satunya dari kasusnya Bapak Hasto. Dan ada lagi yaitu nanti kalau jadi dibukanya kasus EKTP, nah dan ada juga pagar laut. Nah ini banyak sekali sih sebenarnya ya. Dan untuk video ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan untuk video ini dibahas sama teman kreator kita yaitu Opung Parbelak. Nah inilah keseruan Opung Parbelak dan inilah kegokilan Opung Parbelak. Disinilah teman-teman ya pastinya suka dengan pembahasan atau komentar Opung Parbelak tentang video-videonya. Ini banyak yang suka dan banyak yang tidak. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan videonya, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari tentang videonya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya, guys. Telur Hasto di ujung tanduk. Sorry. Maksudnya nasibnya si Hasto seperti telur di ujung tanduk itunya. Karena apa? Pra-peradilan pertama tidak diterima. Tapi tim kuasa Hasto mengatakan bahwasanya KPK akan kalah di pra-peradilan kedua. Kok yakin kali, Wak? Kok yakin kali? Jangan kasih harapan palsu untuk si Hasto. Kalian ngeri kali, kalian PHP klien kalian. Kemarin kalian bilang ada 1000 pengacara yang akan mendukung Hasto, yang datang cuma 3. Hasto dikelilingi oleh massa yang sangat besar, yang datang cuma berapa orang itu? 200 orang. Kami yakin Hasto akan menang, kalahnya. Aduh ya. Jadi sekarang ini nasib orang ini seperti apa namanya? Seperti anak ayam kehilangan induk. Coba. Kemarin katanya Hasto kalau misalnya di KPK dipanggil maka bergerak gitu Ibu Megawati. Nah sekarang udah masuk, kemarin dipanggil, sekarang pra peradilan. Mana Ibu Mega? Kok enggak ada kelihatan pergerakannya. Lagi sibuk bikin nasi goreng ya Bu? Atau lagi sibuk melobi orang untuk makan nasi goreng? Udah Bu, udah basi. Bayangkan aja, dari mulai bulan 10 sampai sekarang Bu, udah berapa bulan itu? 10, 11, 12,
1, 2, udah mau masuk bulan 3, udah hampir 5 bulan, Bu. Seingatku itu nasi goreng itu cuma bertahan 2 hari. Nggak nyampe berbulan-bulan. Tapi kalau minyak kusuk iya, 2 tahun pun tahan itu. Aduh. Sekarang kan sudah nampak kan bahwasanya berapa kali kukatakan ya, Bapak Prabowo akan menjaga jarak dari mereka ini. Karena apa? Bapak Prabowo perlu untuk menjaga reputasinya. Jangan-jangan nanti begitu, contohnya begitu. Contoh ya, misalnya jadilah orang yang dimakan nasi goreng, ya kan? Entah apapun rasanya dan entah apapun toppingnya. Contoh misalnya pra-peradilan menanglah si Hasto. Nah, jadi gimana coba? Ya, masyarakat akan menilai bahwasanya semua hasil lobby. Kan begitu, makanya lebih bagus Bapak Prabowo menjaga jarak. Jadi mau si Hasto ditahan, mau si Hasto menang peradilan, mau si Hasto juga kalah pra-peradilan, kan begitu. Nggak ada sangkut pautnya dengan Bapak Prabowo. Itu yang harus dijaga, iya kan? Tapi kalau orang ini, apalah mau dibilang ya? Iya kan? Nah sekarang ya sebetulnya PDIP punya PR banyak. Banyak kali. Yang pertama masalah si Hasto, yang kedua masalah pagar laut di Bekasi, yang ketiga ada kemungkinan dibuka atau dibongkar ulang masalah EKTP. Ya, kalau ini repot lagi ini dibikin. Tadinya diam, lama-lama bungkam. Dari bungkam 1000 bahasa. Cobalah kemarin itu dia di Sitorus soan dia komentari masalah IKN, dijawab santai dengan Bapak Basuki kan. PDIP dari mana pun, dari sisi mana pun kalian serang, nggak mempan mental. Apalagi kemarin Bapak Hotman Paris sudah pergi ke sana ke IKN, memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya wow, IKN sebentar lagi akan rampung. Jadi apapun kalian bilang tentang IKN, mangkraklah, diblokirlah, ora urus. Semua kalian akan manfaatkan, ya kan? Informasi-informasi kalian putar balikkan. Nah, itu makanya ya begitu juga itu RW 24 itu, si Amin Rais dan juga beserta kawan-kawan, nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Makanya aku bilang, apalagi masalah apa itu tulisan Jokowi, adili Jokowi, kecil itu. Dan kami juga kan udah tahu orangnya kan. Masalah-masalah kayak gitu itu nggak mainan orang bukan mainan orang cerdas itu. Malah justru mereka sedang menciptakan situasi di mana masyarakat sudah mulai menilai tindakan daripada mereka yang sudah mulai nyeleneh. Tindakan coret-coret begitu kan udah mulai nyeleneh itu. Vandalisme itu kejahatan, itu pidana. Ya, apalagi jika menyangkut properti seseorang. Ya, bisa dimintai ganti rugi, ya bisa dipidana, bisa diperdata. Makanya aku bilang, salah kalian salah strategi. Ya gimana mau dibilang lagi, inilah ciri-ciri orang kalut. Ya kan, ciri-ciri orang kalut ini. Begitu banyak permasalahan di bangsa ini, haruslah tetap adili Jokowi. Kalau bicara tentang adili Jokowi, ya lebih masuk akal lagi kalau misalnya kita berbicara adili Megawati. Kenapa Indosat kena jual? Kenapa Pulau kena jual? Kenapa ya mengeluarkan surat keterangan lunas atau kasus BLBI gitu? Yang itu baru cocok untuk diadili. Iya dong, kalau kita mau perbandingkan kan begitu, udah jelas-jelas.
Jadi bekor orang ini seperti itu untuk apa? Ini bisa juga dari RT 16 ini kerjaan punya, ya kan? Karena apa? Ingin menutupi bahwasanya masyarakat jangan sampai flashback lagi ke belakang masalah BLBI. Jangan lagi masalah flashback lagi masalah Indosat. Jangan lagi flashback masalah menjual pulau. Jangan lagi flashback masalah EKTP. Iya kan? Tapi masyarakat udah cerdas. Entah pihak manapun itu yang membuat, ya kan, sudah lebih banyak lagi manusia di Indonesia ini cerdas daripada yang blow on. Yang blow on tuh yang kemarin bikin forum. Bikin forum dibubarkan. Bikin forum dibatalkan. Bikin forum nggak ada yang datang. Abraham sama, Refli Harun, Said Didu, siapa lagi, Din Samsuddin. Aduh, apalagi gimana pagar laut udah senyap? Said Didu gimana? Ada rencana lagi mau terjun bebas? Udah senyap kan? Nggak kerjaanmu kau kerjai, nggak urusanmu kau urusi. Perasaan pahlawan kau, kalau bukan gara-gara saya jadi nggak akan mungkin viral. Ya viral lah gara-gara tanahmu nggak laku dengan harga yang kau inginkan. Said Didu. Ya, jadi isu apa lagi ya? Isu makan gratis. Kemarin itu sempat makan siang bergizi gratis, ya. Adalah yang mempermainkan isu masalah ulat dan serangga. Ya kan, riak-riak kecil akhirnya diam. Masalah apa lagi? Masalah penipuan. Oleh karena apa? Oleh karena ada pihak-pihak tertentu yang ditipu oleh oknum-oknum tertentu. Nah, oknum tertentunya itu sudah ditangkap. Apa lagi? Kemarin itu makanan itu banyak yang dibilang katanya makanan nggak enak, ya kan? Yang nggak enak karena nggak sesuai selera dia, bukan sesuai kebutuhan dia. Mainkan terus, goreng terus. Itu makanya aku bilang, ya kan, Bapak Prabowo begitu juga, ya. Terima tamu dengan deretan begitu panjang, dibilang pencitraan. Begitu Chef Arnold jualan nasi goreng di situ, diam semuanya. Penasaran nasi Najwa Shihab. Kayak mana sih rasa nasi goreng si Arnold? Dan juga sekalian melihat, dia mau memastikan apakah betul antrian yang ada di rumah Bapak Jokowi itu nyampe sampai ratusan meter. Memang betul, ternyata terbukti sampai 100 meter. Makanya dia minta tolong sama Pas Pampres untuk menjemput dia supaya tidak ikut antrian. Aduh. Jadi nggak ada habis-habisnya ya. Jadi kalau kita katakan ya, ini nggak ada kan habis-habisnya. Lihat lo Rocky Gerung juga ya, kemarin itu garang dia. Sekarang begitu Bapak Prabowo ya menyindir dia masalah bajik lol, sekarang dia bungkam. Tapi nggak bisa bungkam total, karena apa? Karena dia perlu pemasukan dari YouTube. Tapi sekarang coba kalian perhatikan, nggak pernah berani lagi menyerang pemerintah. Sama lagi balik-balik sama kawannya kan, serang Jokowi, serang Wapres, serang Menteri, disinggung masalah Sri Mulyani. Kalau gue bilang sama kalian nggak akan berhenti podcastnya itu, dia butuh uang itu. Bisa butuh uang Rocky Gerung, tapi jangan sama kayak kawanmu itu, kayak Pak Demu itu, Amin Rais, cari uang dengan menjelek-jelekkan negara.
Wajar kayak Opung Parbela pun begitu juga. Kita berkarya di YouTube ini, tapi sampaikanlah sesuatu, ya sampaikanlah segala sesuatu itu dalam koridor kebenaran. Ini enggak, dia itu selalu, perhatikan, setiap berita yang disampaikan dia selalu itu berita yang berseberangan dengan pemerintah, ya kan begitu. Kalaupun nggak terlalu dalam dia itu mengkritik, ya kalaupun ada di permukaan nggak masalah lah, yang penting cair. Entah apa-apa aja podcastnya sekarang. Makanya gue bilang sosok melawan dia sama Jenderal Bintang 4. Kalau kemarin memang Jokowi kau serang, ya masih ada toleransi. Ya paling Jokowi jawab, biar aja lah situ, ya saya cuma fokus kerja. Tapi kalau Bapak Prabowo jangan macam-macam, kau bilang gitu. Apa yang Bapak Prabowo? Hati-hati, jangan sampai mengganggu pekerjaan saya. Oh. Ya coba lihat semuanya, Dr. Tipa, Refli Harun, Amin Rais, semuanya sekarang menjilat Bapak Prabowo. Percuma kalian jilat udah terlambat. Karena kalahnya Anies Baswedan, makanya menjilat kalian. Nggak mempan jilatan kalian itu, nggak mempan. Iya, makanya sekarang kalau misalnya kalian sudah berpikir bahwa saya nggak ada harapan untuk kalian selama 5 tahun ini, udah nggak usah ribut. Diam aja, anteng-anteng aja lah. Ya, mulailah kalian komentar-komentar positif, ya kan, rekonsiliasi dengan wakil presiden. Jangan menyerang habis kalian. Udah dibilang Joko Widodo itu bagi Bapak Prabowo adalah guru politik. Bagi Bapak Prabowo adalah konsultan politik terbaik. Bagi Bapak Prabowo dia adalah sebuah contoh, sebuah teladan. Nah, sudah. Ini kalian ganggu pula anaknya. Habis kalian. Ya, belum tahu kalian apa namanya, belum pernah kalian menghadapi tentara yang lagi gerilya. Tiba-tiba aja meledak itu markas Dur, kan begitu kan? Tiba-tiba aja sudah ditahan semua pasukan. Tiba-tiba saja senjata semuanya sudah disandra. Aduh, oke. Jadi itulah dulu bagi kalian, ya. Jadi kalian tenang-tenang aja di sana, ya. Gak usah terlalu nampak kalian menjilat. Ya, begitu juga untuk PDIP, ya, tenangkan diri. Kalaupun kalian katakan kalian bakalan menang pra-peradilan kedua, sekarang begini, bagaimana kalian mau pra-peradilan kedua menang, ya kan? Sedangkan pra-peradilan pertama pun juga nggak diterima. Cacat formil. Sesuatu yang cacat formil, ya, itu berarti apa? Berarti apa namanya, semua gugatan, bukti apa segala macam nggak diterima. Kecuali kalau misalnya tidak cacat formil diterima baru ditolak. Ini masih tahapan administrasi lah bisa dibilang kalau misalnya di apa namanya, di permasalahan umum nggak lolos. Sok-sok optimis pra-peradilan kedua bakalan lolos. Bukan cuma bakalan lolos, bakalan menang pula katanya itu. Diskusi dulu kalian itu kuasa hukum, ya, bagiku coba diskusi dulu kalian yang 1000 itu. Coba kalian Zoom meeting yang 1000 itu, kalian coba bahas bagaimana cara memenangkan pra-peradilan. Zoom dulu kalian yang 1000 itu, zoom. Gak usah besar bicara, gak usah banyak ngomong lah. Oke? Ingat, sebentar lagi kongres. Persiapkan diri dengan matang. Ya, kalau aku bilang sama kalian PDB, cari kalianlah calon sekjen yang lain, serius. Daripada kalian membuang-buang waktu, akhirnya ujung-ujungnya ditahan juga. Lebih bagus kalian cari aja yang baru lah, ya. Cari aja yang baru, ya. Karena yang satu ini bakalan kena bungkus ini.
Udah no hope, nggak ada harapan. Capek kalian ngurusin yang satu itu. Ya, apa aja, perbaiki aja lah diri kalian, perbaikilah partai kalian itu. Tinggalkan, jangan gara-gara 1, 2, 3 orang ini rusak kalian semua. Oke, jadi itu udah memperbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas tentang videonya, yaitu tentang Hasto dan masa depan ini PDIP. Nah, itu untuk kedepannya ini gimana ini? Gimana menurut teman-teman untuk isi video ini atau pembahasan Opung Parbelak ini? Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.